Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali kajian dari tafsir juz amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Fajr, di mana di ayat yang ke-16 disebutkan terkait dengan anggapan manusia yang keliru tatkala memandang kemuliaan dan kehinaan, tatkala mereka membatasi hal tersebut dengan harta dan dibatasinya rezeki yang diberikan kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanggah sangkaan tersebut dengan mengatakan di ayat yang ke-17, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bukan seperti itu. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian ini tidak memuliakan anak yatim. Maka mulai dari ayat ini, ayat ke-17, 18, 19 dan 20, ini ayat yang menerangkan hakikat dari orang yang terfitnah dengan harta itu, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 sebab yang menjadikan manusia menjadi lupa daratan, yang menjadikan manusia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Globalnya yang pertama, karena mereka tidak memuliakan anak yatim. Mereka tidak memberikan haknya anak yatim. Kemudian yang kedua, mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin dan tidak menganjurkan untuk hal tersebut. Yang ketiga, mereka memakan harta yang diharamkan di dalam agama. Dan yang keempat, mereka cinta dunia secara berlebihan. Inilah sebab atau 4 sebab kehinaan.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia yang terfitnah dengan hartanya, inilah yang menjadikan dia sombong, berbangga diri, dan menganggap bahwa dirinya lebih berharga daripada orang lain. Dirinya lebih berharga daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga mereka berlaku sewenang-wenang kepada orang-orang yang lemah tersebut. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan terkait dengan hak anak yatim dan bagaimana Islam menaruh perhatian yang besar kepada mereka. Kemudian perhatikan di ayat yang ke-18, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mereka ini juga adalah orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Telah kita sebutkan, ini orang betul-betul keterlaluan dia. Jangankan memberi makan, menganjurkan saja tidak. Menganjurkan saja tidak, apalagi memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin, padahal dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk melakukan hal tersebut, tapi dia tidak kerjakan, ini ciri orang yang suka melalaikan sholat. Dan ini sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Makanya di dalam Quran Allah gandengkan itu. Di dalam surat Al-Mudassir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Iya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ini penghuni neraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka ini? Apa jawab mereka? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami dahulu adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga sewaktu di dunia adalah orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, padahal kami mampu melakukannya. Lihat, Allah gandengkan antara orang yang melalaikan sholat dengan orang yang tidak memberikan makan orang miskin, karena ini saling berkaitan. Bisa jadi orang yang suka melalaikan sholat itulah orang yang tak peduli dengan hak orang miskin, atau orang yang tidak peduli dengan hak orang miskin, dialah orang yang nantinya kelak akan menelantarkan sholatnya. Makanya Allah gandengkan dalam ayat ini. Ini jamaah sekalian. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin dengan orang yang mendustakan akan hari kebangkitan. Dalam surat yang sudah kita hafalkan bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu wahai Muhammad, siapa orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Apa pada lanjutan ayat? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Lihat, karena sebab dia mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Iya, dia menghardik anak yatim dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini bahayanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Padahal telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan orang miskin, yang mana manusia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab adanya orang-orang miskin ini.
Makanya saking mulianya orang miskin ini, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa kepada Allah agar dikumpulkan nanti kelak pada hari kiamat di dalam barisannya orang-orang miskin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hsyurni fi zumratil masakina yaumal qiyamah. Itu doanya Nabi. Ya Allah, kumpulkan saya di dalam barisannya orang-orang miskin pada hari kiamat. Ini Nabi yang berdoa seperti ini, Pak. Tidak lain dan tidak bukan karena ada keutamaannya. Iya. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bagaimana orang miskin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Ini jamaah sekalian. Tapi syaratnya orang miskin yang mulia manakala dia bersabar. Karena kemiskinan butuh dengan kesabaran. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyinggung tentang orang-orang miskin yang bersabar di dalam Al-Qur'an. Karena keutamaan kesabaran itu. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang diberikan suatu pemberian yang lebih nikmat dan paling luas melebihi pemberian yang namanya kesabaran. Nah, ini jamaah sekalian. Dan sabar itu ada dalam 3 hal. Salah satunya sabar dalam menghadapi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya kesulitan di dalam hidup, kemiskinan, penderitaan. Ini butuh kesabaran. Dan Allah menyatakan di dalam Quran, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang mampu bersabar di dalam kemelaratan, di dalam penderitaan, dan ketika berperang. Allah katakan apa? Ulaikal ladina shadaqu. Mereka inilah orang-orang yang jujur imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena mulianya kesabaran itu. Makanya semua pahala, semua amalan dihitung pahalanya. Globalnya 10 dikali 700 kali lipat. Yakni setiap amalan yang kita lakukan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali sabar. Kenapa? Sabar lebih lagi. Sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Artinya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa pahalanya orang yang sabar itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak salah ketika malaikat menyambut para penghuni surga di dalam surga, apa sambutan mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena sebab sabarnya kalian. Karena sebab sabarnya kalian. Malaikat sebut amalannya yang satu ini, sabarnya. Padahal mungkin dia punya amalan sholat, padahal mungkin dia punya amalan puasa, padahal mungkin dia punya amalan haji, umrah. Tapi yang malaikat sebut apa? Sabar. Karena sabar adalah kunci menjalankan ketaatan kepada Allah, kunci meninggalkan maksiat kepada Allah, kunci untuk kita bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada kalian berupa rasa takut, rasa lapar, wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Demikian pula kekurangan dari harta, anak-anak, buah-buahan, harta benda. Kemudian Allah katakan, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Bagaimana orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah
itulah orang-orang yang tatkala mereka dapat musibah, apapun musibah itu, qalu, mereka langsung mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Ini kalimat orang yang bersabar. Tiap kena musibah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat bukan hanya diucapkan ketika ada orang meninggal, Pak. Banyak-banyakan orang ngucapin ini ketika ada orang meninggal. Enggak. Dapat musibah, apapun itu musibah, Nabi syariatkan, Nabi anjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kalimat orang-orang yang bersabar. Ini jamaah sekalian. Kemudian Allah janjikan pahala untuk mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Di dalam ayat dikatakan wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau kita ditanya, Pak, siapa orang yang berhak untuk kita beri makan? Pertama kali diri kita, keluarga kita, kerabat kita, terutama anak dan istri kita, kemudian kedua orang tua kita. Ini yang pertama yang berhak untuk kita beri makan. Sebelum yang lainnya, perhatikan keluarga kita, perhatikan anak dan istri kita, perhatikan nafkah mereka. Itu yang wajib. Allah Subhanahu wa taala tanya kita akan hal tersebut. Makanya Nabi mengatakan laisa minna man doyya amayaul, bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, terutama anak, istri, dan kedua orang tua kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu hina tatkala ia tidak menunaikan haknya, salah satunya memberi makan kepada orang-orang miskin, atau menganjurkan paling tidak memberi makan kepada orang miskin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seseorang tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, dia wajib untuk mensyukurinya. Iya. Dan dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia belanjakan harta itu di jalan-jalan kebaikan. Nah, di dalam sebagian qiraat ayat ini dibaca tanpa alif. Kalau ini kan dibaca wala tahaduna. Dalam sebagian qiraat dibaca wala tahudduna tanpa alif. Nah, kalau dengan ayat ini dibaca tanpa alif, maka maknanya kata ulama la ta'muruna ghairakum. Kalian tidak memerintahkan orang-orang selain kalian yang terdekat, seperti keluarga kalian, anak kalian, ya. Kalian tidak memerintahkan mereka, kalian tidak menganjurkan kepada mereka untuk memberi makan kepada orang miskin atau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ini jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa syariatul Islam memerintahkan kita untuk berjiwa sosial, membantu orang lain, memperhatikan hak orang lain, ya, terutama kerabat kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, terutama dari kalangan kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian ini memakan harta warisan aklal lamma, ya, secara berlebih-lebihan, dengan rakus, dengan tamak. Kalian memakan harta warisan orang lain yang bukan hak kalian, kalian makan juga. Ini bahaya harta selanjutnya. Orang karena rakusnya, tomaknya kepada harta, menjadikan ia memakan haknya orang lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan orang ini
dia memakan hak orang lain dalam hal warisan. Dalam hal warisan, dia sudah dapat jatah warisan, tapi dia tidak merasa cukup dengan itu. Dia mau lagi ambil hak orang lain, dia mau lagi ambil hak saudaranya yang bukan haknya itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini ayat berbicara tentang warisan. Iya. Nah, warisan ini paling banyak membuat hubungan persaudaraan menjadi terpecah belah, gara-gara berebut harta warisan. Warisan ini yang banyak menyebabkan hubungan silaturahim menjadi hancur berantakan. Awalnya biasa-biasa saja, rukun-rukun saja, tapi ketika sudah pembagian harta warisan, ada yang merasa dikurangi, ada yang merasa dizalimi, maka dia pun merebutnya, maka dia pun berbuat zolim kepada yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah sekalian, Islam dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan perhatian terhadap hukum warisan ini, supaya jangan sampai terjadi tindak kezaliman di dalamnya. Makanya Allah atur, ya, bahkan secara detail Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukum-hukum warisan di dalam Quran. Globalnya, lidzakari mithlu haddil unthayain. Untuk bagian laki-laki semisal dengan 2 bahagian perempuan. Maksudnya laki-laki dapat 1 bagian, perempuan dapat setengah bagian. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan itu hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan secara adil untuk manusia. Tapi bersamaan dengan itu, masih saja ada orang-orang yang mengkritisi hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kata mereka? Oh, tidak adil. Masa kami dapat setengah sementara laki-laki dapat 1? Ini tidak adil ini. Nah, subhanallah. Apakah ada yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak adil? Karena mereka beranggapan yang namanya adil itu harus punya bagian yang sama. Kalau tidak sama, menurut mereka tidak adil. Ini anggapan keliru yang seperti ini. Tidak mesti keadilan itu harus sama rata. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum warisan seperti ini dengan seadil-adilnya. Namun kebanyakan manusia tidak sampai akalnya ke situ. Ini masalahnya. Nah, orang Pak, misalnya, permisalan saja, ada orang punya 2 orang anak, yang satunya mahasiswa, yang satunya baru belajar SD misalnya. Apakah ketika kita memberikan uang jajan sama mereka ini, sama kita samakan baru itu adil? Kan tidak, beda-beda kebutuhannya, ya kan? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki 2 bahagian, sementara perempuan cuma 1 bahagian, karena Allah tahu laki-laki lebih besar tanggung jawabnya daripada perempuan. Karena perempuan itu yang dinafkahi, sementara laki-laki yang menafkahi. Maka sungguh adil ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan pembagian seperti itu. Namun betapa banyak orang yang tidak ridho dengan pembagian seperti ini. Subhanallah, inilah yang banyak menyebabkan terjadinya perselisihan itu. Karena apa? Tidak mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta warisan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya syariat kita memberi perhatian besar terhadap hukum terkait dengan masalah ini, supaya tidak ada persengketaan, supaya tidak ada perselisihan. Kalau kembali kepada hukum Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, dan Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini penafsiran pertama dari ayat ini. Ada juga yang mengatakan dalam tafsirannya, menurut sebagian ulama ahli tafsir, maksudnya ini ayat, mereka ada hubungannya dengan anak-anak yatim, yakni mereka memakan harta warisannya anak yatim dengan rakus dan tamak terhadap harta anak yatim itu. Jadi masih ada hubungannya dengan anak yatim tadi. Nah, anak yatim terkadang mereka punya harta warisan, iya, dari orang tuanya yang meninggal, dari bapaknya yang meninggal. Nah, ada orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini masih anak-anak ini belum tahu dia. Biar saya sudah, yang seakan-akan dia menjadi pahlawan untuk itu. Padahal dia berniat busuk ingin mengambil hartanya si anak yatim ini.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini ayat sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin zaman jahiliyah dulu, Pak. Karena orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal ya dari kerabatnya, maka dia punya hukum warisan tersendiri secara zalim ya, dan mengambil haknya orang lain. Kalau dalam hukum warisannya, hukum jahiliyah dulu, wanita tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan wanita, Pak. Bahkan mereka diwarisi. Perempuan itu diwarisi, diibaratkan seperti harta yang diwariskan. Lihat bagaimana kejamnya hukum jahiliyah itu. Anak-anak, kalau masih anak-anak belum balik, justru tidak dapat harta warisan. Hartanya dimakan, diambil oleh orang dewasa laki-laki. Itu hukum jahiliyah dulu. Maka Islam datang menghapuskan hukum ini. Allah tetapkan hukum warisan bagi anak-anak. Allah tetapkan hukum warisan bagi perempuan. Lihat, Allah angkat kezaliman yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang warisan, dan sebahagian ulama ada yang mengatakan ini ayat berbicara tentang harta secara umum. yakni di antara sifat manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memakan harta dengan secara zalim, dengan rakus, tamak dengan harta tersebut. Naam, dan dia tidak memperdulikan lagi apakah ini halal ataukah ini haram. Tak peduli dia. Yang penting dia bisa dapat. Yang penting perutnya bisa kenyang. Yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Halal haram sikat saja. Subhanallah. Ini tanda akhir zaman, Pak. Kalau orang sudah seperti ini, kata Nabi SAW, sayati alan nasi zamanun la yubali almar'u min aina akhadha malah, amin halal amin haram. Akan datang zaman kepada manusia di mana orang-orang ketika itu tidak peduli halal haram. Yang halal dia ambil, yang haram pun dia ambil. Tak peduli, Pak. Ini akhir zaman sudah ini. Ya. Dan ini tanda kiamat. Orang sudah tidak peduli lagi, ya, dari mana dia mendapatkan harta. Mau yang halal, mau yang haram, dia ambil saja. Subhanallah. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk bedakan mana halal, mana haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan di muka bumi. Ketentuannya halalan thayyiban, halal dan baik. Apa maksudnya halal dan baik? Kata ulama, halal cara mendapatkannya, thayyib baik zatnya. Karena harta haram itu terkadang dia haram dari sisi cara mendapatkannya. Mungkin barangnya halal, dia makan kambing, dia makan sapi, dia makan ayam, halal kan, asalnya halal, tapi cara mendapatkannya yang haram, menjadi haram lah itu. Atau mungkin penghasilannya halal, tetapi dia beli zat yang haram, minum khamar. Nah, makan makanan yang diharamkan, ini zatnya haram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketentuan, makan segala yang ada di muka bumi ini asalkan terpenuhi dua syarat, halalan thayyiban. Halal dia, cara kau dapatkan bagaimana? Thayyiban, zatnya memang halal, baik, bagus, bukan zat yang haram. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu, Pak, para sahabat sangat perhatian dan sangat waspada dengan halal dan haram ini. Betul-betul mereka, kalau ada yang haram, betul-betul mereka akan menjauhkan diri darinya. Ada kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau punya seorang budak. Yang budaknya ini sering memberikan dan membawakan makanan untuk Abu Bakar. Di suatu malam, budaknya ini datang membawa makanan untuk sahabat Abu Bakar. Diberikan kepada sahabat Abu Bakar, kemudian Abu Bakar langsung makan itu, makanan yang dibawa oleh sang budak tadi. Sang budak merasa keheranan,
bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, malaka kunta tas'aluni kulla lailatin wa lam tas'aluni hadhihi lailah?" Wahai tuanku Abu Bakar, mengapa kau biasanya tiap malam kau tanya, dari mana aku dapatkan ini makanan, tapi kenapa malam ini kau tidak tanya makanan ini dari mana aku dapatkan? Budaknya merasa heran. Biasanya Abu Bakar sebelum makan dia tanya dulu, budakku, kau dapat dari mana ini harta? Kau dapat dari mana ini makanan? Nah, setelah tahu langsung Abu Bakar makan. Tapi tadi malam ini kata budaknya ini, kenapa kau tidak tanya ini? Nah, maka Abu Bakar mengatakan, hamalani ala dzalika ju. Wahai budakku, aku langsung makan karena aku lapar, betul-betul lapar ini. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang kelaparan. Maka beliau sampai lupa nanya dari mana ini makanan. Akhirnya beliau pun teringat, beliau pun tanya kepada budaknya, "Ya, dari mana kau dapatkan makanan?" Sudah dimakan satu suap tadi. Dimakan satu suap, kemudian diingatkan sang budak, akhirnya dia tanya, "Dari mana kau dapat ini makanan?" Maka sang budak cerita, "Wahai tuanku Abu Bakar, ini makanan ada ceritanya. Jadi dulu sebelum aku mengenal Islam," kata sang budak, "aku ini berprofesi sebagai dukun. Dukun. Aku dulu kerjaanku itu. Nah, pernah ada orang datang kepadaku, ya. Kemudian ya tahulah bagaimana dukun itu pekerjaannya. Kemudian dia pergi, tapi dia belum bayar. Dia belum membayarku. Dia pergi, dia janjikan nanti gue bayar. Nah, tadi aku ketemu sama orang itu dan dia bayar upahku dulu. Inilah makanan yang kau makan ini." Kata budaknya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mendengarkan itu, Pak, apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau langsung masukkan tangannya ke dalam mulutnya supaya memuntahkan itu makanan. Beliau masukkan, beliau korek ya ke dalam mulutnya supaya muntah. Tapi subhanallah, qadarullah, itu makanan belum juga keluar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau ambil satu baskom air besar, beliau minum semuanya. Beliau ingin keluarkan ini makanan. Sampai orang-orang, Pak, melihat itu kejadian merasa heran, terheran-heran sama Abu Bakar. Kata orang-orang, "Ya Abu Bakrin, ya, kullu hada min ajli luqmah? Ini kau lakukan semua karena sesuap nasi yang kau makan tadi, sesuap makanan yang kau makan tadi?" Apa kata sahabat Abu Bakar, Pak? Lihat, subhanallah, kata beliau, kata Abu Bakar, "Lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha." Demi Allah, andaikan tadi sesuap makanan tadi tidak keluar kecuali bersama ruhku, niscaya aku akan keluarkan. Allahu Akbar. Sampai seperti itunya Abu Bakar, Pak. Ini baru sesuap makanan. Iya. Saking berhati-hatinya beliau, baru sesuap makanan. Subhanallah. Nah, bagaimana sebagian orang bukan lagi sesuap terkadang. Subhanallah. Ini Abu Bakar sampai beliau berkata, "Walaupun aku mati, kalau harus bisa mengeluarkan ini, aku akan keluarkan." Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya tidak heran kalau beliau ini adalah sahabat yang terbaik dan manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau mengingat sabda Nabi SAW. Aku teringat dengan sabda Nabi, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulalah." Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Ini yang diingat oleh sahabat Abu Bakar. Makanya beliau tidak berani ngambil yang haram itu, walaupun cuma sesuap. Ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, halal atau haram, ini yang menyebabkan doa orang tersebut tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu zat yang maha thayyib, yang maha baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja.
Kemudian disebutkan oleh Nabi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah dari harta yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian kerjakan. Wa qala, dan juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari harta-harta yang baik yang telah aku berikan kepada kalian. Kemudian Nabi sebutkan kisah orang yang dia mengadakan perjalanan, ya, berambut kusut, masai lagi berdebu, seraya berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Dia berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Lihat orang ini Pak mengumpulkan sebab-sebab doa terkabul. Apa itu? Pertama, dia sedang safar. Orang safar itu kata Nabi SAW, dakwatul musafirin, doanya orang musafar itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian ini orang dalam keadaan kusut masai, dalam artian dia sangat butuh kepada Allah. Ini pun sebab doa itu terkabul. Kemudian dia menadahkan tangannya ke langit. Ini pun sebab doa itu terkabul. Kemudian dia berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, bertawassul dengan asma Allah. Ini pun sebab doa pun terkabul. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak kabulkan doanya. Bahkan Allah tidak dengar doanya, karena ini orang makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, dikenyangkan dengan yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, doanya sama sekali tidak didengar oleh Allah. Ini yang menjadi sebab, ya, barangkali doa-doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Masih ada makanan-makanan yang haram, barang-barang yang haram yang masih kita pakai, yang masih kita konsumsi. Doa kita tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah doa tidak lagi didengar, lebih parah lagi, solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, Pak, atau sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatam ri'in wa fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima solat seseorang yang di dalam perutnya ada barang yang haram. Allah tidak terima solat orang yang begitu. Subhanallah. Sedekahnya, naam, sedekahnya tidak Allah terima. La tuqbalu sadaqatun min gulul, kata Nabi. Sedekah tidak diterima dari harta yang haram. Kalau haji Ustadz, umrohnya dari harta yang haram, naam, itu juga tidak diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Ketika dia melentunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau hartanya halal, maka dijawab oleh Allah, labbaik wa sa'daik. Hajimu diterima dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi beda kalau ada orang yang berhaji, berumrah dengan harta yang haram. Apa jawab Allah? La labbaik wa la sa'daik. Engkau tidak diterima haji dan umrahmu, engkau tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Hartamu adalah harta yang haram, bekalmu adalah bekal yang haram, kendaraanmu adalah kendaraan yang haram. Allah tidak terima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, Allah tidak terima kecuali hanya yang baik-baik saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang itu hendaknya memperhatikan hartanya. Perhatikan hartanya, jangan sampai dia memakan dari sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Kemudian lihat ayat yang ke-20, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini sebab yang keempat, sebab kehinaan yang disebabkan dimunculkan oleh harta. Apa itu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu, kata Allah, kalian ini mencintai harta hubban jamma, mencintainya secara berlebih-lebihan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya, dosa ndak kita cinta sama harta itu, Pak? Boleh ndak kita cinta sama harta? Jawabnya apa? Boleh. Tidak dosa cinta sama harta itu. Dan memang tabiat manusia.
Siapa yang tidak suka sama harta? Siapa yang tidak suka sama duit? Semuanya suka, ya kan? Tapi kenapa di dalam ayat ini disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma? Celaan ini. Kalian mencintai harta secara berlebih-lebihan. Nah, inilah hubban jamma. Cinta sama harta wajar, tapi yang tidak wajar kalau sampai berlebih-lebihan. Ah, jangan sampai berlebih-lebihan, biasa-biasa aja. Cinta boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan, ya, yang namanya berlebihan pasti tidak baik. Sesuatu kalau sudah berlebihan pasti tidak baik. Ini yang dicela di dalam agama. Kalau cinta kepada harta normal, manusia normal pasti cinta sama harta. Lihat di dalam Quran Allah katakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Telah dibuat indah bagi manusia, memang tabiat mereka cinta kepada syahwat. Apa saja? Minan nisa, berupa wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah. Apa saja? Minad dahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda perang, wal an'ami wal harth, ya, kemudian hewan ternak, sawah dan ladang. Ini semua harta, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia memang dijadikan indah, suka, cinta kepada sini semua, kepada harta ini. Nah, karena memang harta itu menyilaukan, Pak. Indah. Kata Nabi SAW juga dalam hadits yang lain, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu kata Nabi apa? Hulwatun, manis, khadirah, hijau. Hijau dia, manis kehijauan. Ya, menggambarkan indahnya harta itu. Iya. Jadi memang sudah menjadi tabiat orang untuk cinta kepada harta. Nah, syariat tidak melarang orang untuk cinta sama harta. Yang dilarang ketika kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bagaimana? Mungkin orang menyangka, oh saya tidak berlebih-lebihan Ustaz, biasa-biasa aja. Nah, lihat dulu berlebihannya bagaimana dulu. Ulama mengatakan berlebih-lebihan terhadap cinta kepada harta ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Apa itu? Yang pertama, tatkala dia mencari harta, ya, dengan jalan yang haram. Itu ciri dia berlebih-lebihan. Walaupun sedikit, Ustaz. Nah, walaupun sedikit. Karena di sini dilihat bukan dari banyaknya, tapi kepada siapa kamu bermaksiat. Lihat tadi Abu Bakar, Pak, sesuap nasi, apa bukan nasi, ya, sesuap makanan, ya, yang dia makan dia keluarkan itu, ya. Orang kan mungkin menganggap, kan Ustaz masih sedikit ini, kalau sedikit ya tidak masalah lah. Tidak. Seseorang dikatakan berlebih-lebihan cinta kepada harta tatkala dia mengambilnya dengan cara yang haram, walaupun sedikit. Masalahnya bukan pada harta sebenarnya. Bukan pada harta. Kita sudah bacakan, Pak, ya, kisah orang yang tergila-gila dengan harta, Qarun, dan kisah orang yang punya harta tapi dimuliakan oleh Allah. Siapa? Nabi Sulaiman. Satu orang kaya tapi dihinakan, yang satunya kaya tapi dimuliakan. Jadi masalahnya bukan pada harta sebenarnya, tapi ketamakan dia terhadap harta itu. Nah, harta ini kata ulama, ya, kalau dia jadi majikan, bahaya ini, kejam betul dia. Dia membuat kita menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita jadikan sebagai budak kita, dia menjadi budak yang baik. Harta itu kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain dari orang yang berlebih-lebihan terhadap harta, yang terakhir yaitu orang yang tidak menunaikan kewajiban harta itu berupa zakat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan wajibkan. Kapan dia tidak melakukan ini? Berarti dia cinta kepada harta hubban jamma, cinta yang berlebih-lebihan. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kita dengarkan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan kebenaran, mampu mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu berada di atasnya, amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.